Halo anak-anak, kali ini masih bersama dengan Pak Febri. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia pada materi wawancara. Pada kegiatan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan anak-anak mengamati sebuah gambar. Anak-anak dapat menentukan topik wawancara, di mana anak-anak nanti diajak untuk menentukan topik wawancara yang nantinya akan anak-anak praktekkan untuk melakukan wawancara di rumah. Setelah anak-anak dapat menentukan topik wawancara melalui gambar, tujuan wawancara yang berikutnya adalah anak-anak diajak untuk membuat daftar pertanyaan. Tentunya daftar pertanyaan wawancara ya. Kali ini kita belajar menggunakan model problem-based learning, di mana anak-anak menemukan sebuah masalah lewat sebuah gambar yang anak-anak nanti pilih. Baik, pada kegiatan hari ini termasuk adalah kegiatan project ya. Kita akan melihat ada gambar apa saja yang anak-anak temukan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 anak-anak ya, ada 5 gambar yang harus anak-anak tentukan. Pertama adalah gambar telur dadar. Wow, kalau kita mendengar kata-kata telur dadar, tentu perut kita terasa lapar. Tidak heran bahwa anak-anak sangat suka telur dadar. Biasanya dikonsumsi pada saat pagi hari, karena telur ini sangat mudah sekali untuk dibuat dan sangat cepat. Nah, di sini ada gambar telur dadar. Berikutnya ada gambar, ini ada kakek ya, kakek, dan ini ada seorang ibu-ibu gitu. Nah, ini sedang merawat tanaman. Kalau kita lihat-lihat gambar ini sangat asik sekali. Kira-kira aktivitas yang semacam ini apakah ada di rumah anak-anak? Jika ada, siapa yang biasa sering melakukan aktivitas seperti itu? Apakah anak-anak tertarik dengan aktivitas merawat tanaman yang ada di rumahmu? Nah, oke. Kita lihat kembali gambar ketiga. Gambar ketiga ini adalah gambar mencuci baju. Menurutmu, apakah setiap hari di rumah selalu mencuci baju? Mungkin iya, mungkin juga tidak ya. Lalu, aktivitas di rumah, siapa yang biasa untuk mencuci baju? Apakah anak-anak sering ikut mencuci baju? Jika iya, bagus. Jika anak-anak belum mencuci baju sendiri, tidak apa-apa. Pelan-pelan untuk belajar mencoba mencuci baju ya. Gambar yang keempat di sini ada merawat hewan. Kalau di gambar ini adalah gambar apa ya? Kita lihat. Ini adalah gambar kucing. Kira-kira bagaimana cara merawat hewan itu? Jika di rumah, siapa kira-kira yang gemar untuk merawat hewan? Nah, lalu gambar kelima ini adalah gambar mencuci mobil. Kalau di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik yang mencuci mobil, bagaimana dengan aktivitas di rumahmu? Siapa yang kerap kali mencuci mobil? Kalau di rumah anak-anak tidak memiliki mobil, hanya memiliki kendaraan sepeda motor atau sepeda, kira-kira siapa yang kerap kali merawatnya? Nah, anak-anak, dari kelima gambar tersebut, gambar ini, anak-anak nantinya akan diajak untuk memilih satu saja. Satu gambar yang ada di sini. Lalu aktivitas apa saja yang ada di sini dari kelima gambar ini yang kerap kali kalian lakukan di dalam anggota keluarga. Oke, setelah anak-anak memikirkan akan memilih satu gambar, anak-anak akan diajak untuk melihat aktivitas di sini. Lingkari jawaban yang kamu pilih. Gambar mana yang akan kamu pilih sebagai topik wawancara? Anak-anak hanya diperkenankan memilih satu saja. Sebagai contoh, Pak Febri sangat senang untuk
sarapan telur dadar. Maka Pak Febri akan memilih topik wawancara nanti adalah telur dadar. Ya. Kemudian di sini anak-anak diajak untuk menceritakan apa alasannya memilih topik wawancara. Di sini anak-anak cukup membuat satu paragraf saja yang terdiri dari 3 kalimat untuk alasan. Ya, Pak ulangi. Anak-anak di sini menceritakan alasan mengapa kamu memilih topik wawancara tersebut. Contoh tadi, Pak Febri memilih telur dadar. Saya memilih topik telur dadar karena setiap pagi saya sarapan telur dadar. Telur dadar ini sangat enak dan menjadi makanan favorit saya. Saya ingin mengetahui bagaimana cara membuat telur dadar. Oke, itu adalah contoh dari alasan mengapa Bapak memilih topik wawancara telur dadar. Kita ke berikutnya ya. Halaman berikutnya adalah halaman tindak lanjut proyekku. Di sini ada 3 bagian yang akan anak-anak pilih dan anak-anak kerjakan, maksudnya bukan dipilih ya, anak-anak kerjakan. Pada tindak lanjut, ada bagian yang pertama adalah rencana awal. Anak-anak menentukan nama narasumber yang anak-anak akan melakukan wawancara nanti. Ya. Seandainya namanya adalah Ibu Susi. Anak-anak tulis di sini, Ibu Susi. Lalu anak-anak merencanakan kira-kira untuk melakukan wawancara nanti, saya akan wawancara pukul berapa ya? Oh, Ibu Susi ini ada di rumah ketika pukul 4 sore. Anak-anak tulis di sini pukul 4 sore. Kira-kira di mana akan wawancara? Tentu karena proyek ini nanti anak-anak akan melakukan di dalam anggota keluarga dan tidak diperkenankan untuk pergi keluar rumah karena sekarang situasi masih pandemi. Anak-anak silahkan tulis untuk lokasi wawancaranya adalah di rumah. Maka yang berikutnya di sini anak-anak centang narasumbernya. Jika anak-anak melakukan narasumber kepada ayah, silakan centang ayah, ibu silakan ibu, kakak atau kakek, nenek atau adik, silakan anak-anak conteng narasumbernya. Silakan satu saja, satu narasumber. Nah, tadi Bapak di sini memberikan contoh karena Ibu Susi ya, tentu yang diconteng adalah ibu. Tidak mungkin seorang ibu di sini Bapak akan contengnya ayah. Oke. Lalu di sini ada bagian kolom alat pendukung. Anak-anak diberikan kebebasan untuk melakukan wawancara alat dan bahan yang diperlukan. Sebagai contoh, pada materi-materi yang sebelumnya ada banyak hal alat-alat wawancara. Yang pertama, tentu ada alat tulis untuk mencatat hasil wawancaranya. Lalu yang kedua, ada alat perekam. Alat perekam itu bisa berupa HP atau tape recorder. Dan yang ketiga, tentu kamera untuk merekam video. Kamera juga bisa merekam sebuah foto. Ya, jadi di sini ada alat tulis, ada handphone sebagai untuk merekam video ataupun audio recorder. Nah, anak-anak silahkan memilih alat yang anak-anak butuhkan apa saja untuk melakukan rekaman. Pak, apakah memungkinkan alat yang dibutuhkan untuk merekam atau dalam melakukan wawancara ada selain itu? Ya, tentu ada saja. Anak-anak bisa menggunakan meja dan kursi ya sebagai alat anak-anak wawancara ya. Narasumber dan wawancara boleh saja duduk di situ. Oke. Yang berikutnya, anak-anak diajak untuk membuat daftar pertanyaan wawancara. Oke, daftar pertanyaan wawancara kita masih ingat ada 3 komponen yang harus ada di dalamnya, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Di sini anak-anak diberikan kebebasan untuk melakukan
wawancara dengan cara menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan. Anak-anak diberikan kebebasan ya, akan bertanya apa saja pada narasumber nanti. Anak-anak tentu memperhatikan kata tanya. Kita masih ingat adik Simba. Kata tanya yang sudah kita pelajari. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Silahkan gunakan keenam kata tanya dalam menyusun daftar pertanyaan. Ada 3, Bapak ulangi kembali, komponen dalam melakukan wawancara, dalam menyusun daftar pertanyaan. Ada daftar pertanyaan untuk pembuka, inti, dan penutup. Anak-anak, ini adalah aktivitas kita belajar pada kali ini. Kita akan mendesain, merancang daftar pertanyaan terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi belum melakukan wawancara, anak-anak baru mendesain dan menyusun daftar pertanyaan melalui sebuah gambar yang menjadi sebuah masalah yang ingin anak-anak angkat untuk memperoleh informasi. Selamat untuk belajar, tetap semangat untuk melaksanakan proyek ini. Tetap jaga kesehatan. Bapak ucapkan terima kasih. Apabila anak-anak mengalami kesulitan dan kebingungan, silakan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Wali kelas untuk berdiskusi mengenai proyek ini. Bapak ucapkan terima kasih dan salam sehat, salam CHYBK.